Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, selamat berbakti di kebaktian sore hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Kristus Yesus menguasai hati dan pikiran kita semua. Kita sudah lama tidak bersekutu, berbakti bersama dan melakukan kegiatan gereja bersama di gedung gereja kita, karena ada wabah penyakit dan peraturan yang menghalangi kita untuk hal itu. Kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya segala sesuatu ini boleh cepat berlalu, dan Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak serta saya, kita semua bisa datang bersekutu, berbakti bersama di gedung gereja, di tempat ini, tempat di mana Tuhan kita permuliakan biasanya. Baik Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Beberapa kegiatan gereja kita akan terus tetap berjalan seperti biasanya, di share di grup gereja dalam wujud media sosial, di YouTube atau di Instagram atau di Facebook. Kegiatan jam doa berjalan seperti biasa hari Rabu jam 6:30 malam. Saudara bisa lihat di YouTube, dan juga persekutuan kaum muda remaja baptis. Anak-anak muda kita tetap melakukan persekutuan melalui Zoom, dan sekolah minggu juga dilakukan seperti biasa, baik kelas dewasa bisa saudara lihat di YouTube jam 7.30, dan kelas-kelas sekolah minggu yang lain diatur oleh guru-guru sekolah minggunya dengan memberikan link di Zoom, bisa dilihat di Zoom masing-masing. Dan juga kegiatan ibadah baik pagi dan sore tetap dilakukan, disiarkan melalui YouTube Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Dan ada anggota gereja kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu Ibu Enda tanggal 4 Mei, Ibu Nurani Harefa tanggal 5 Mei, dan Saudara Edward Muntu tanggal 6 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat berbakti, Tuhan dipermuliakan. Selamat sore sidang jemaat Gereja Baptis Getsemani Jakarta. Saya berharap untuk kabar kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kabarnya tetap selalu sehat dan dimanapun berada. Kita akan memulai ibadah kita kembali, yaitu ibadah Minggu sore 3 Mei 2020. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dari nyanyian pujian 32, puji namanya. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Puji namanya.
sore hari ini diambil dari Nehemia 9 ayat 5b sampai 6. Demikian firman Tuhan. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Sebagai pujian doa, yaitu besar dan ajaiblah karyamu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sikap berdoa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan lebih lagi, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layak segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Ya Bapa, seperti pujian ini hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa untuk sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Walaupun persekutuan kami ini dilakukan secara online, kiranya Tuhan melalui ibadah kami ini nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Tuhan berkati setiap pujian dan doa kami, kiranya ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, dimanapun seluruh jemaat Tuhan berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah selalu penyertaan Tuhan beserta dengan
jemaat Tuhan semuanya. Kami berdoa Bapa, ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak, yang melukai hati Tuhan dan melukai sesama kami. Kiranya Tuhan sucikan kami supaya kami layak disebut menjadi anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat tema kita untuk bulan ini yaitu tidak tinggal diam, yang diambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Dan sebagai lagu tema kita, hidup kita yang benar dari Kidung Jemaat 450. Kita menunaikan pujian ini dengan penuh sukacita. Hidup kita yang benar. Sekali lagi 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain,
Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru pada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan pada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di dalam sana dan tidak ada suara manusia pendengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah aku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh kalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu pada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria.
Pada waktu itu, si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Raymond, yaitu tidak tinggal diam dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Namun kita akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu melalui pujian persiapan firman besar anugerahmu. Mari kita naikkan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sekali lagi kita
Baik, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita akan melihat suatu ajaran yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu tidak tinggal diam. Tapi kita harus melakukan sesuatu yang mendatangkan berkat, kebaikan bagi banyak orang. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 20. Sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, saat ini kami datang kepadamu untuk menyerahkan pendengaran firman-Mu supaya mempengaruhi kehidupan kami, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Suatu malam setelah selesai makan malam, seorang ayah mengumpulkan anak-anaknya dan istri di ruang tamu mereka. Lalu sang ayah ini membacakan sebuah buku yang menuliskan banyak sekali peribahasa, dan ada arti-arti yang disampaikan dari peribahasa itu. Anak-anaknya senang dengarnya, dan istrinya juga senang mendengarnya. Ketika peribahasa itu disampaikan dan artinya dikatakan, ada banyak kearifan lokal yang tercatat dalam peribahasa itu, dan ada kebenaran-kebenaran dalam hidup ketika arti peribahasa itu disampaikan. Anak-anak dan istrinya senang. Tapi kemudian si pria ini diam. Si ayah ini tidak melanjutkan membaca dari buku yang menulis banyak peribahasa itu. Anak-anaknya menunggu, istrinya menunggu, peribahasa apa lagi yang dibacakan. Tetapi sang ayah diam cukup lama. Lalu anaknya berkata kepada ayahnya, "Papa, ayo bacakan lagi peribahasanya, kami ingin dengar." Istrinya menimpali, "Ayo mas, bacakan lagi, kami ingin dengar." Si ayah diam, lalu mengambil kertas dan menulis di kertas itu. Kemudian dia menunjukkan tulisannya kepada keluarganya. Diam itu emas. Jadi dia tidak berbicara, tapi dia menulis di kertas, diam itu emas. Nah, ada kebenaran memang dalam peribahasa itu. Ketika kita tidak tahu sebuah masalah, tidak tahu persoalan apa yang terjadi, sebaiknya kita tidak berbicara, sebaiknya kita diam, karena kita tidak tahu apa persoalannya, apa permasalahannya. Diam itu emas juga berlaku kalau saya dan saudara berpikir untuk menyatakan sesuatu atau pendapat, tetapi pernyataan kita itu bisa melukai banyak orang atau membuat suasana menjadi lebih kisruh, lebih parah. Lebih baik kita berdiam diri, jangan berkata apa-apa, karena menjadi tidak baik adanya. Nah, diam itu emas. Namun, saudara yang dikasih Tuhan, ada juga waktu kita tidak harus berdiam diri. Untuk melakukan hal-hal yang benar, kita perlu bergerak, tidak tinggal diam. Untuk melakukan pertolongan bagi orang lain, kita tidak tinggal diam, tapi terus bergerak dan melakukan hal itu. Itu yang Tuhan juga kehendaki bagi saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita mendapatkan berkat tidak tinggal diam untuk melakukan kebaikan. Bila kita melihat dalam firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita, dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 20. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kebenaran yang pertama berbicara, Elisa tidak tinggal diam saat kesulitan terjadi di Samaria. Ia melakukan perkataan-perkataan yang baik. Jadi tidak tinggal diam, tapi berbuat sesuatu ketika orang di dalam kotanya sedang mengalami kesusahan. Dia menyatakan hal-hal yang baik dari mulutnya. Saudara bisa melihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 2. Lalu berkatalah Elisa
dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini terjadi bermula ketika kota Samaria yang menjadi ibu kota dari Israel bagian utara tengah menghadapi pengepungan yang dilakukan oleh Ben-Hadad, Raja Aram. Kalau kita melihat 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24, sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Peristiwa ini terjadi tahun 800-an sebelum Yesus dilahirkan. Dan akibat pengepungan atas kota Samaria yang dilakukan oleh Ben-Hadad Raja Aram itu, terjadilah kelaparan yang hebat dan harga makanan menjadi begitu mahal. Saudara lihat ayat 25 dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Jadi begitu terjadi kelaparan yang membuat harga-harga menjadi mahal, bahkan sampai tidak ada makanan, hingga akhirnya penduduk seolah-olah mengatakan kepada Elisa dan kepada setiap orang, mereka memakan manusia. Saudara lihat ayat 26, 2 Raja-Raja pasal 6 sampai ayat yang ke-29. Di situ dikatakan ada yang memakan anaknya, kemudian gantian orang lain juga memasak anaknya untuk memakan dia bersama-sama yang lain. Begitu menyedihkannya. Dan hal itu rupanya membuat Raja Samaria menjadi bersedih hati. Kalau sudah melihat ayat yang ke-30, tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Jadi raja sangat bersedih, dan dalam kemarahannya Raja Israel berniat untuk membunuh Elisa bin Safat, si abdi Allah yang setia. Saudara lihat ayat 31, dikatakan demikian oleh firman Tuhan, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Nah, kenapa raja menyatakan hal yang tidak baik saat kesusahan sedang terjadi di kota yang dipimpinnya? Bahkan raja mengatakan akan membunuh Elisa. Apa sebabnya? Kalau kita memperhatikan cerita ini, perikop Alkitab dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, rupanya kita diberitahu oleh firman Tuhan, mungkin raja marah terhadap Elisa karena Elisa berkata kepada dia, tenang saja, Allah akan menolong kita. Dan raja tidak percaya akan hal itu. Ia mendatangi Elisa dan berkata kepadanya, kalau sudah melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 33, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Jadi kita melihat di sini ada perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Elisa dibandingkan dengan Raja Samaria itu. Di dalam kesusahan yang dialami bersama, Elisa tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, dan dia tidak kehilangan keyakinannya akan pertolongan Allah meskipun mereka sedang menghadapi saat-saat yang genting. Elisa menyatakan perkataan yang baik kepada raja
dan utusannya, para tua-tua, bahkan menjadi contoh bagi kita. Yang dikatakan oleh Elisa tercatat dalam kitab 2 Raja pasal 7 ayat 1. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi Elisa tidak berdiam diri saat kesusahan menimpa orang lain dan dirinya di Samaria. Elisa melakukan tindakan. Dia mengatakan kepercayaannya, keyakinannya akan pertolongan Tuhan. Dia mengingatkan kembali kepada setiap orang bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan ketika kita menghadapi masa-masa sukar dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika suatu permasalahan berat, situasi kritis terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, atau di dalam gereja, atau di dalam keluarga, kita pasti merasakan tekanan, kita merasakan beban yang begitu berat. Tetapi saya dan saudara perlu tetap optimis, memikirkan hal-hal yang baik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mempunyai pandangan hidup yang positif, berpikir yang baik, mengatakan hal-hal yang baik sekalipun masa sukar sedang terjadi. Lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal-hal baik, pandangan-pandangan yang positif, perkataan-perkataan yang manis, yang sedap didengar, lakukan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan ketika kita melihat orang yang sedang dalam kesusahan, kita jangan tinggal diam. Kita bisa melakukan sesuatu untuk dia. Kita bisa menguatkan dia dengan perkataan-perkataan dari firman Tuhan, perkataan-perkataan yang menguatkan dia, membuat keyakinannya bertumbuh dan berserah diri penuh kepada Tuhan. Kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Jangan mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik ketika orang sedang menghadapi kesusahan, atau bahkan ketika diri kita sendiri sedang menghadapi beban berat. Jangan mengatakan, memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang memberatkan, seperti Raja Samaria itu melakukannya, ya. Dia mengatakan demikian, hal-hal yang negatif, yang tidak baik. Perkataan yang tidak baik dapat melukai, dapat menimbulkan rasa sakit hati kepada orang yang kepadanya kita berkata. Bahkan luka itu bisa tersimpan dalam diri orang itu seumur hidupnya. Jadi perlu berhati-hati. Perkataan yang tidak baik yang bisa melukai. Misalnya, kalau ada orang lama sudah tidak ke gereja, ya, lalu satu hari Minggu dia datang, jangan pernah kita berkata kepada dia ketika salaman, ya, tumben datang lagi ke gereja. Itu menyakitkan hati. Hati-hati, jangan bilang begitu. Kita nggak boleh mengucapkan kata-kata yang negatif. Justru kita menyambut dia. Saya sangat senang engkau datang kembali. Mari duduk dekat saya. Mari bersama saya kita datang dan duduk di gereja. Itu sangat menyenangkan dan dia merasa terhibur, dikuatkan oleh kita. Jangan juga kita mengucapkan kata-kata ketika orang sedang mengalami hal yang tidak baik. Jangan berkata-kata tentang hal yang buruk, ya. Misalnya, saya tidak mengasihimu, saya benci pada kamu. Itu kata-kata yang melukai. Kamu pecundang ketika melihat orang yang tidak sukses dalam hidupnya. Atau kita mengatakan kepada orang yang menyakiti hati kita, kamu tidak berguna. Jangan. Itu bisa mengakibatkan luka yang permanen dalam diri orang itu. Justru sebaliknya, kita harus menguatkan orang-orang yang menderita. Kita mengatakan kepada mereka, saya mengasihimu. Atau kepada orang yang kelihatannya sedang patah semangat, kamu sangat berarti. Atau
kepada orang yang sedang berbuat kesalahan kepada kita, kita mengatakan, saya mengampuni kamu, tidak apa-apa, yuk mulai sesuatu yang baru. Nah, perkataan-perkataan yang seperti itu akan menyegarkan orang yang mendengarnya. Apalagi kemudian kita bisa mengatakan firman Tuhan kepada orang itu. Kita bisa mengajak dia berdoa bersama-sama. Betapa menyenangkannya. Ada sebuah kisah yang ditulis oleh seorang novelis Rusia bernama Leo Tolstoy. Dia menceritakan kisah tentang seorang tukang sepatu bernama Martin. Rupanya Martin menghadapi kemalangan yang luar biasa beratnya. Istrinya meninggal dan kemudian disusul dengan anaknya juga meninggal dunia. Dan tukang sepatu yang bernama Martin itu meratapi nasibnya dan keputusasaan tampak pada dirinya. Lalu dia didatangi oleh seorang kawannya yang saleh. Dan Martin berkata kepada kawannya yang saleh, untuk apa sekarang saya hidup? Lalu orang saleh itu segera menjawab, kamu hidup untuk Tuhan, Martin. Kamu hidup untuk Tuhan. Kemudian Martin berkata lagi, bagaimana caranya saya hidup bagi Tuhan? Lalu orang saleh itu berkata, Kristus telah menunjukkan jalannya kepada kita. Martin, belilah Injil. Belilah Injil dan bacalah. Di sana engkau akan menemui bagaimana cara untuk hidup bagi Tuhan. Segalanya dijelaskan di dalam Injil itu. Lalu Martin segera bangkit dan dia pergi ke toko buku. Dia membeli sebuah Injil Perjanjian Baru dan dia membacanya. Semakin lama dia membaca, semakin jelaslah apa kehendak Allah bagi dirinya dan apa arti hidupnya bagi Tuhan. Dan beban di hatinya pun semakin ringan. Kemudian Martin menyadari bahwa ternyata hidupnya belum sesuai dengan perintah Yesus. Dan Martin berseru, oh Tuhan, tolonglah saya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh tinggal diam ketika kita tahu situasi membutuhkan kita, orang-orang membutuhkan kita. Berkata-katalah baik, berkata-katalah yang membangun, lakukan hal-hal yang baik bagi mereka. Yang kedua, kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membaca dan Bapak Ibu sudah bisa melihat di dalam Alkitabnya masing-masing. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-10. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, pada dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka, masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah orang-orang Het dan orang-orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai. Mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini.
Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Keempat orang kusta tidak tinggal diam untuk memberikan pertolongan bagi penduduk Samaria. Di dalam kota Samaria ada kesukaran. Di luar kota Samaria juga ada kesukaran yang tengah dihadapi oleh 4 orang. Keempat orang ini menderita penyakit kusta. Pada masa kini, penyakit kusta juga dikenal sebagai penyakit Hansen. Merupakan penyakit yang berjangkit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Nama penyakit Hansen datang dari seorang yang menjumpai Mycobacterium leprae bernama G.A. Hansen. Dan pengidap penyakit Hansen biasanya juga dipanggil sebagai orang yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta sudah ada sejak dahulu dan dianggap penyakit yang mengerikan hingga ada perkataan tidak ada penyakit lain yang bisa mematikan manusia melalui penderitaan yang bertahun-tahun dan mengerikan seperti penyakit kusta. Penyakit kusta bisa dimulai dengan hilangnya daya rasa pada syaraf bagian-bagian tubuh tertentu, dan terkadang ada urat otot yang terkena sehingga jari-jari tangan dan kaki mencengkeram terus-menerus. Kemudian disusul oleh lepasnya jari tangan dan kaki tersebut, dan bahkan tangan atau kaki itu menyusul lepas serta bagian tubuh lainnya. Keadaan ini mengerikan sehingga penderita seolah-olah dibunuh sedikit demi sedikit. Dan di bawah hukum Yahudi pada masa dahulu, imam dikehendaki mampu mengenali dengan pasti apakah orang ini terkena kusta atau tidak. Dan melalui keputusan imam itulah yang menentukan apa orang ini kusta atau bukan kena penyakit kusta. Dan kemudian kaum Yahudi mengkarantina, memisahkan mereka untuk menghalangi penyebaran penyakit kusta tersebut. Oleh sebab itu, keempat orang yang terkena penyakit kusta ini, mereka disuruh keluar di luar tembok kota Samaria. Mereka tinggal di situ, di depan pintu gerbang, untuk menunggu makanan yang biasanya diberikan dari keluarganya. Dan biasanya mereka akan segera menyingkir dulu, lalu keluarganya meletakkan makanan itu di luar pintu kota. Dan kemudian ketika keluarganya itu masuk kembali, orang-orang kusta itu mengambil makanan itu untuk mereka makan. Jadi kita melihat ada keempat orang kusta yang berada dalam penderitaan fisik dan juga penderitaan mental, karena mereka terpisah dari keluarganya, terpisah dari orang-orang yang mengasihi dan dikasihi oleh mereka. Keempat orang kusta ini sama menghadapi kelaparan dengan orang-orang yang ada di kota Samaria. Mereka sama-sama mengalami kelaparan. Mungkin juga karena orang-orang keluarga mereka tidak bisa lagi mengirimkan makanan untuk mereka, jadi mereka gak punya makan. Akhirnya mereka segera menyeberang ke perkemahan tentara Aram yang sedang mengepung kota Samaria. Dan mereka melihat rupanya di perkemahan tentara Aram itu sudah tidak ada para prajurit, karena rupanya Tuhan sudah membuat para prajurit tentara Aram itu lari ketakutan ketika mereka seolah-olah mendengar ada suara banyak tentara, suara banyak kereta, suara banyak kuda yang berusaha menyerang mereka. Jadi mereka meninggalkan begitu saja kemahnya, meninggalkan begitu saja hewan-hewan mereka, dan mereka lari untuk menyelamatkan diri mereka. Keempat pesakit kusta itu kemudian masuk ke tempat perkemahan tentara Aram, dan mereka makan, minum, karena ada banyak makanan dan minuman di sana, dan juga ada banyak harta benda mereka bawa dan mereka nikmati. Tetapi ada perbuatan baik yang ditunjukkan mereka ketika mereka menikmati berkat itu. Mereka mau membaginya dengan orang-orang yang di Samaria. Berita baik itu mereka sampaikan. Mereka tidak tinggal diam, dan mereka berkata, tidak patut kita berdiam diri saja.
kita harus memberitahu kepada orang-orang yang ada di dalam kota. Mereka tidak mau menikmati berkatnya sendiri, dan mereka merasa sebagai orang jahat kalau mereka melakukannya untuk diri sendiri, dan mereka akan dihukum. Tindakan keempat pesakit kusta ini baik sekali. Mereka tidak tinggal diam, memberikan pertolongan bagi penduduk Samaria yang sedang kelaparan. Mengapa kita tidak bisa meniru perbuatan mereka untuk tidak tinggal diam memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah menerima pertolongan dari Bapa. Kita sudah diselamatkan oleh Bapa ketika kita percaya kepada anaknya sebagai juru selamat kita, dan kita diselamatkan oleh Bapa kita, oleh Tuhan yang mengasihi saya dan saudara, dan kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Alkitab mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Kemudian Yesus juga dikatakan bahwa Dia menanggung segala sesuatu untuk saya dan saudara. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak tinggal diam untuk menunjukkan kebaikan-Nya bagi saya dan saudara ketika Dia menyelamatkan kita dari kematian akibat dosa melalui kematian-Nya di kayu salib. Kita juga seharusnya tidak boleh tinggal diam saja. Saya dan saudara harus memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan. Mari, jangan hanya duduk dan diam diri, tetapi ada banyak orang yang butuh pertolongan kita. Gereja kita juga tidak boleh tinggal diam, tapi punya tekad untuk terus melakukan kebaikan di masa yang sulit seperti sekarang. Sama, siapakah yang tidak mengalami kesulitan? Setiap orang mengalami kesulitan. Gereja-gereja juga mulai mengalami banyak hal yang harus dipikirkan oleh gereja itu. Tetapi apakah kita tinggal diam saja? Enggak. Kita perlu terus melakukan yang terbaik bagi banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Gereja juga ingin dipakai Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada banyak orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara sebagai anggota gereja, kita bisa bersama-sama memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Mari tidak tinggal diam, memberikan pertolongan bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Yang ketiga, kita lihat rupanya penduduk Samaria juga tidak tinggal diam untuk membuat mereka tetap hidup. Yang ditimpa kemalangan pun, yang mengalami kesusahan pun, jangan berdiam diri menangisi nasib, seolah-olah wah kita sudah susah ini lalu berdiam diri. Tidak, jangan. Tapi lakukanlah juga sesuatu. Lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 11 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, aku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khayal ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh orang saja pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah seluruh suruhan-suruhan itu menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sekat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan.
Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu untuk mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu perwira menjawab abdi Allah, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Saudara lihat, penduduk Samaria tidak tinggal diam untuk membuat mereka tetap hidup. Setelah mendapat berita dari 4 pesakit kusta, maka raja dan penduduk kota Samaria melakukan tindakan yang aktif. Raja bangun sekalipun hari masih malam, ayat 12. Para pembesar istana melakukan tindakan dengan menyelidiki kebenaran berita yang dibawa oleh 4 pesakit kusta itu, ayat 13-15. Penduduk kota Samaria kemudian keluar untuk mengambil makanan dan segala barang berharga untuk mereka, ayat yang ke-16. Ada banyak makanan yang didapat oleh penduduk kota Samaria. Ya, mereka melakukan tindakan. Mereka berbuat untuk menyelamatkan diri mereka. Tidak tinggal diam dan santai-santai saja. Saudara, ada kisah yang menarik dari masyarakat Enggano. Rupanya mereka mengalami hal yang sama dengan penduduk Samaria, karena mereka juga mengalami kelaparan. Dan tapi akibatnya terjadi karena mereka tidak melakukan apa-apa. Saya ingin membacakan cerita itu. Enggano itu adalah sebuah pulau kecil dekat Bengkulu. Pada Perang Dunia Kedua, pulau itu dijadikan tempat penyimpanan persediaan makanan untuk pasukan Jepang. Ketika Jepang menyerah, semua gedung itu ditinggalkan untuk penduduk setempat. Ternyata isi gudang itu luar biasa banyaknya. Padahal waktu itu jumlah penduduk Pulau Enggano hanya sekitar 500 jiwa. Maka dibagilah isi gudang itu. Tiap jiwa termasuk bayi mendapat 4 karung beras, 1 peti corned beef, 1 peti ikan sardin, 10 kaleng besar biskuit, dan banyak jenis makanan lain dalam peti besar. Dengan persediaan makanan yang begitu banyak, di tiap rumah orang-orang tidak merasa perlu lagi bersawah dan berkebun. Tiap hari mereka bersantai-santai. 2 tahun kemudian persediaan makanan itu mulai menipis. Lalu mereka mulai menggarap sawahnya lagi. Tetapi apa yang terjadi? Sawah dan kebun mereka sudah penuh dengan alam-alam. Diperlukan waktu beberapa bulan untuk mengolah tanah itu kembali. Ketika mereka kemudian bisa menanam, keadaan mulai terlambat. Persediaan makanan sudah betul-betul habis. Untuk menunggu panen diperlukan waktu setengah tahun. Akibatnya mereka kelaparan. Dan ini pasti perbuatan karena mereka tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingin hidup, kita perlu melakukan tindakan juga. Ya, jangan tinggal diam. Berbuatlah sesuatu. Ketika kesusahan terjadi, lakukanlah hal yang pertama kali adalah berdoa kepada Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Kemudian lakukanlah tindakan untuk mengatasi persoalan, penderitaan, kesusahan kita tersebut. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar, seperti yang Dia sudah lakukan untuk orang-orang di Samaria, untuk raja, untuk penduduk, untuk Nabi Elisa, dan setiap orang yang kelaparan. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang ajaib. Demikian juga Tuhan mampu melakukannya bagi saya dan saudara. Kalau kita tidak tinggal diam, kita datang berserah penuh kepada Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara untuk tidak tinggal diam. Kita menyatakan hal yang baik, mengatakan perkataan-perkataan yang baik seperti perbuatan Elisa. Kita memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan seperti dilakukan oleh 4 orang berpenyakit kusta itu. Dan kita tidak tinggal diam, tapi terus melakukan perbuatan untuk menolong kita bisa hidup. Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tidak tinggal diam. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kami bisa mengatakan sesuatu yang baik, mendukung mereka dengan perkataan. Dan kami juga bisa mendukung, menolong mereka melalui tindakan seperti yang dilakukan oleh 4 orang yang berpenyakit kusta. Dan kami bisa melakukan juga bagi diri kami sendiri, melakukan tindakan, perbuatan supaya kami bisa menjalani hidup ini
Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami ingin melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kita untuk terus melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita melakukan hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita mempersembahkan hidup kita, jiwa kita, raga kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Jiwa Raga Kubaktikan, nyanyian pujian nomor 296. Bait pertama, kedua, ketiga, ref, dan kemudian bait keempat, kelima, ref. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Panggilan memberi diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Bunyinya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih boleh memberikan kami kesempatan Tuhan untuk boleh berkumpul, meskipun melalui online Tuhan, kami mungkin tidak bisa berkumpul bersama-sama
di gereja ini, tapi kami bersyukur atas kesempatan boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Tentunya ini tidak senilai dengan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan, tetapi kiranya ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan, baik tangan-tangan yang sudah memberi ataupun tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan, kiranya Engkau yang menolong. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan persembahan kami. Kiranya ini boleh menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak berkat, baik rohani maupun jasmani. Saat ini kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Persembahan kita akan digunakan untuk pendanaan operasional gereja dan juga untuk mendanai 22 pos penginjilan, cabang, TPW, BPW, dan saudara angkat yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, DKI, dan Jawa. Persembahan dan persepuluhan kita dapat ditransfer ke rekening Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Tuhan Yesus memberkati persembahan dan persepuluhan saudara. Baik Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah sore kita dan kita akan menutupnya dengan doa penggembalaan dan doa berkat. Setelah itu kita nyanyikan pujian terakhir, Rahmat Tuhan, dari nyanyian pujian nomor 362. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kami dan yang telah melakukan banyak sekali kebaikan bagi kami dan membuktikan kasih-Mu besar ketika Kristus mati untuk menebus dosa kami, dan kami hidup di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Hari lepas hari kami menikmati berkat-Mu berupa rohani ketika kami membaca kebenaran firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami, dan juga kami mengalami berkat-berkat jasmani dari-Mu ketika Engkau mencukupi segala kebutuhan kami di tengah-tengah masa sukar seperti sekarang. Kami sungguh berterima kasih karena kasih karunia Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk kesehatan yang Bapa berikan bagi kami masing-masing dan keluarga. Dan Bapa yang baik, kami terus berdoa dan menyerahkan diri kami dan keluarga kami dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini juga kami datang untuk membawa gereja ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap panitia yang terus bekerja bersama dengan jemaat-Mu untuk memajukan gereja Tuhan. Bapa, kami terus berdoa juga supaya umat-Mu di dalam gereja ini memiliki kesetiaan untuk memberikan pengabdiannya, supaya setiap program boleh dijalankan dan anggaran yang dibutuhkan oleh gereja boleh terpenuhi. Bapa, memberikan hati yang murah kepada setiap anggota gereja untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau memberikan kami juga keberanian untuk dengan jujur mengembalikan persepuluhan yang memang sudah Tuhan perintahkan untuk menjadi pekerjaan Tuhan melalui gereja dan membawa kemuliaan Engkau, supaya juga setiap anggaran yang diberikan kepada gereja-Mu akan menolong gereja Tuhan terus berjalan untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk ke-22 cabang yang ada di dalamnya. Bapa, kiranya dipermuliakan. Bapa, kami berdoa untuk anggota gereja yang sakit. Kami terus menyerahkan kepadamu Bapak Alfred Suwot yang masih terbaring di Rumah Sakit Panti Waluyo Solo. Bapak, kiranya memberikan kesembuhan bagi dia dan terus bersama dengan dia memberi penghiburan dan kekuatan. Kami berdoa dan menyerahkan kepadamu untuk Bapak Hugonggong Hutagalung yang saat ini masih terbaring sakit di Rumah Sakit Hermina Galaksi Bekasi Barat. Engkau yang tahu penyakitnya dan Engkau juga yang punya kuasa untuk memberikan kesembuhan bagi Pak Hugonggong. Bapak, kami juga menyerahkan kepadamu untuk saudara Wanda yang masih terbaring sakit di Rumah Sakit Husada. Bapak juga yang memberikan kesembuhan bagi dia hingga Wanda kembali menjadi sehat dan dia boleh bersukacita di dalam Tuhan. Pemulihan juga Bapak berikan bagi Pak Surya yang masih dirawat di rumah. Tuhan juga yang memulihkan dia hingga kembali menjadi sehat, dan penghiburan kekuatan dari Bapak diberikan bagi Pak Surya. Bapak yang baik, kami datang kepadamu untuk menyerahkan ibu yang mengandung di dalam gereja ini. Memberkati Ibu Tio Sarni Simangora dengan bayi dalam kandungannya. Tolonglah Bapak, beri sehat dan perlindungan-Mu.
ketika nanti kelahiran terjadi pun, Bapa memberikan keselamatan bagi ibu dan anak. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati untuk kepengurusan gereja yang baru, supaya nanti bisa bekerja bersama dengan jemaat-Mu untuk terus memajukan gereja Tuhan dan ke-22 cabang yang ada. Bahkan kami berdoa supaya gereja ini juga terus boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk ke-22 cabang, Bapak memberkati para gembala sidang dan setiap anggota gereja yang ada di dalamnya. Perlindungan Tuhan nyata bagi mereka dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak yang baik, kami menyerahkan bangsa ini juga ke dalam-Mu ya Bapak. Engkau memberkati pemerintah kami yang bekerja untuk membawa kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan bagi rakyat. Engkau melindungi pemerintah yang baik supaya mereka terus mendapatkan kuasa Tuhan menjalankan pemerintahannya, membawa negara ini menuju kemakmuran, keadilan, kebaikan. Kami berdoa untuk orang yang jahat yang berusaha mengacaukan atau menghancurkan. Kiranya Bapak mengubah niat hati mereka supaya mereka juga boleh memajukan negara ini. Bapak, kami berdoa supaya wabah penyakit yang melanda Indonesia, bahkan melanda seluruh dunia, Tuhan yang punya kuasa untuk menghentikannya, supaya wabah ini boleh berhenti dan ditemukan obatnya untuk memulihkan setiap orang yang sakit. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit karena wabah penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka, dan orang-orang yang sehat dilindungi oleh-Mu supaya tidak terkena wabah penyakit ini. Juga wabah-wabah penyakit lain yang ada di Indonesia seperti demam berdarah dan lain sebagainya. Tuhan yang memberikan pemulihan. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau yang menyertai hidup mereka, Engkau yang memberkati mereka, dan Engkau mendatangkan segala kebaikan untuk umat-Mu. Mereka bertumbuh di dalam Kristus, dewasa secara rohani, dan Bapa memberkati mereka hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus.